dari sini. Hai, selamat sore. Udah yang join belum nih? Ih, nah ini diangkat dulu. Kenapa harus begitu? Halo Carlos. Sedih ya, biarin aja. Oh iya nih. Kalau Oh di- iya. Enggak. Jadi kamu Kebiasaan Kebiasaan. lama. kebiasaan lama Karena di seri sebelumnya sangat sering buat live ya. live IG. Sering banget ya gitu. Hai semuanya. Kenalin nama lo Enes nih dan Saya Brian. Ryan. Wih, soalnya diberat banget. Oke. Udah kopinya tumpah. Panas banget. Nah, Oke. dari sini kita mau bicara apa sih kak? Kita mau ngomongin tentang seluk-beluk kalau anak kuliah di Jogja kayak gini. Wih, seluk-beluk banget nggak tuh? Anak semester akhir. Anak semester akhir gitu. Cuma ya yang satu lagi skripsi, yang satu udah selesai. Kalau Tapi tenang tetap aja, 10. nanti kita bakal ceritain gimana Kita bakal misalnya nih. banyak cerita sih. Kalau aku kan bakal ceritain gimana sih skripsi itu selesai. Tapi ini yang lagi berproses. Bentar lagi Lagi. Kita mau cerita dari mana nih ya kak ya? kita mulai dulu aja, kita kilas balik dikit perjuangan dari awal kuliah, Dari awal kuliah. di saat kita masih beradaptasi dengan Baru SMA. baru SMA, Terus udah masuk ke dunia perkuliahan. Kan banyak banget yang berubah tuh, mulai dari kayak daftarnya, dari prosesnya sampai masuk kuliahnya, kan banyak banget yang berubah. tapi sekarang tuh susah sih kak. Karena pada ini kan pada Pandemi online semua. ya, karena ada pandemi jadi susah gitu. Jadi nggak harus datang ke Harus kampus datang. lagi, tinggal daftar online. Dulu tuh harus datang ke kampus ya, datang ke kampus, ujian, daftar, Banget. Kan kalau dulu mah SMA masih temenin orang tua, teman masih orang tua. kemana-mana ditemenin mama papa gitu, atau mungkin kakak gitu, atau mungkin om atau tante. Tapi kalau kuliah sekarang kan ya udah makan sendiri, Makan urus sendiri. gitu. Jadi Dulu gimana kamu? dituntut untuk mandiri. Dulu waktu perpindahan SMA ke kuliah kayak gimana? Mulai dari pendaftarannya aja sih kelihatan kalau misalnya kita dituntut untuk yang kita lebih sadar diri bahwa kita yang membutuhkan gitu. Kalau SMA kan mungkin dulu ada kali yang ditelepon, halo jadi daftar gitu. Nah kalau sekarang kan enggak gitu, beda banget gitu. Dulu pas SMA tuh kelasnya kayak gimana sih kak? Nah ini soal kelasnya, mungkin dari Kak NSMI dulu nih, mungkin bisa. Karena Anda anak rantau, kan karena kuliahnya di Jogja, Anda dari luar pulau, mungkin ada banyak banget culture yang it's different gitu, banyak yang berubah. Kalau aku sih ya, kalau misalnya waktu kuliah, waktu SMA satu kelas itu kan misalnya 40-30 orang kan. Nah sekarang pas kuliah duka dewi. Oh iya, kenapa aku pilih dewi? Kamu nggak penasaran gitu nanyain aku? Kenapa gitu kuliah duka dewi? Aku mau nanya. Pasti karena Jogja itu kotanya menyenangkan. Benar sekali. Bisa Aku- connect gitu. Aku tuh pertama kali datang ke Jogja tuh, aku kan dari Sumatera datang ke Jogja kaget karena kayak Karena kagetin mas-mas bandara, wah gitu. Enggak. Oh enggak gitu. enggak Oke. serius Oke, serius. kita didengerin nih Oke, soalnya oke. didengerin nih Didengerin, kak. didengerin. Jadi kalau misalnya di apa di Jogja itu kayak orangnya lembut-lembut gitu loh. Nah pas banget nih nyampe Jogja lihat nih, wih ada gedung di tengah kota, wah bukan dewe. Oh, udah kelihatan dari atas ada Udah tulisannya kelihatan nih, di enggak? rooftopnya, Di ada pesawat nih, daun-daunnya. dari pesawat Udah jam satu Tulisannya, udah kelihatan, oh, itu bukan KDW, dewe. gitu. Bagus banget tengah kota, terus dekat the mall, dekat bioskop, apa nih stasiun, Stasiun. apalagi yang banyak tempat makan. Jadi ya Karena tengah kota banget ya kak ya. tengah kota banget sih. Nah dari itu loh, tengah kota itu kan, gak usah mulai dari tengah kota deh, mulai balik lagi kita ke soal SMA. Kemana? Gimana perasaannya dari yang
mungkin dari orang-orang Sumatera pindah ke Jogja, apa yang paling kaget perbedaannya? Dari Sumatera ya, dari Sumatera tuh orang-orangnya sih. Kalau orang-orangnya tuh kayak lebih kayak ngomong tuh kayak mau ngajak berantem. Kalau orang Sumatera Tinggi apa nih? soalnya. Tinggi soalnya. Tinggi Misalnya suaranya. nanya gini, mau nanya makan nih, "Kau udah makan belum?" Gitu. Terus, "Kamu udah makan?" Pelan. Pelan. Kayak gini. "Kamu udah makan belum?" Udah makan Gitu. belum? Makan Itu- yuk. Gitu. Itu jarang banget. Jogja tuh perfect banget sih soalnya. Untuk culture-nya enak ya. Iya. Kita bahas ini lah. Di Danau Kuliner tuh kayak kaget gak sih? Kaget karena kalau misalnya mungkin dari KNSMI yang satu kelas isinya 40 orang, di aku kebetulan lebih sedikit. Berapa? Cuma 30-an sampai 29 orang aja dari kelas 10 sampai kelas 12. Terus pas kuliah? Teman-temannya itu aja. Nah, Hmm. kuliah, bayangin satu kelas isinya bisa 55 orang sampai 60 orang. Ini di program studi manajemen. Jadi emang rame banget. Jadi banyak banget teman-teman baru, dan karena kan cuma dapat waktu satu semester ya. Cuma satu semester selanjutnya udah ganti lagi pertemanannya. Jadi kalau kita masuk kuliah itu misalnya semester 1 nih, semester 2 bisa beda orangnya. Semester 2 bisa beda. Semester 3 bisa beda lagi. Iya, Jadi bahkan- misalnya nih kamu satu geng, geng misalnya semester ini ada geng nih, teman Iya. dekat nih kita dua. Nanti semester selanjutnya berubah lagi. Berubah lagi temannya. Bahkan satu Beda semester sampai pun SMA ya. satu semester pun nggak menjamin semua kelasnya itu satu kelas semua. Iya. Ada yang berbeda gitu. Kayak misalnya karena kan di UKDW banyak nih Tapi- kelas-kelasnya Iya. gitu. Jadi misalnya KNSMI kelas A, aku kelas B. Iya. Padahal di mata kuliah yang lain sama-sama kelas A. Tapi untungnya itu kamu misalnya punya teman di semester 1, pas di semester 2 itu kamu punya teman lagi ya, temanmu makin ekstra gitu Iya, loh, lebih makin banyak. makin memperluas. Dan Nggak kalau ada di yang- UKDW tuh sukunya tuh banyak banget gitu loh. Misalnya aku Iya. nih mau teman sama orang Aceh ada, mau teman sama orang Sulawesi ada, dari timur lagi orang Papua, Merauke, bahkan ada Timor Manado, Leste, Timor Leste, dari luar negeri luar juga negeri ada. ada. Jadi kayak dari Kalimantan, dari posok-posok Iya. sana juga banyak. Tapi lucunya nggak bikin kaget, kayak berteman biasa. Iya. Kenalan, siapa? Halo, Ryan. gitu. Siapa? Michael. Oh iya, dari mana? Kalimantan. Oh, Yakin dari Kalimantan? Gitu. Kayak soalnya karena udah datang ke Jogja tuh udah berubah gitu. Udah berubah banget sih. iya nih. Untung menurut aku ya kalau di UKDW aku kan pernah ikut gelar budaya nih Kak. Jadi aku kan pernah jadi panitia. Oh ya, kalau jadi tips nih buat yang pengen kuliah nanti, apalagi di UKDW, kamu tuh bisa ngikutin semua organisasi di sini tanpa harus mikirin IPK-nya berapa atau kamu jurusan apa. Di sini kamu kalau misalnya pengen, kamu tinggal daftar aja jadi panitia. Karena kalau kamu kuliah tanpa ikut panitia, tanpa ikut jadi organisasi, kayak hampa banget gitu nggak sih? Dan itu yang paling bikin beda banget sama SMA. Iya, itu yang bikin kamu tuh Karena beda ketika sama- SMA itu yang biasa bikin acara itu OSIS, Iya, MPK, OSIS. Majelis Perwakilan Kelas. Ya dua organisasi ini, tapi ketika kamu masuk kuliah, kamu bisa menjadi siapapun yang kamu mau. Kamu mau jadi ketua organisasi, kamu mau jadi ketua yang bikin acara, Ya. mau kamu mimpin keagamaan. Ada di sini ada perkumpulan keagamaan karena kan ada Iya, PMK, ada PMK. persekutuan mahasiswa Kristen, yang dari Buddhis juga ada, Katolik. bahkan Muslim juga Muslim ada, juga gitu. ada. Jadi emang bener-bener macam-macam sih. Terutama kalau misalnya nih, karena di sini itu kan kalau dulu zaman sekolah kalian kan ditentuin jamnya, tapi kalau sekarang kan enggak. Suka-suka ya. Jadi Suka-suka, jadi jadi bisa aja dapatnya masuk pagi, pulang, terus nanti tahu-tahu Mungkin- sore masuk lagi. jangan langsung gitu Oh. kakak cerita nih gimana registrasi. Jadi kalau misalnya kuliah Oh, kayak iya. gimana. Pada bingung Itu. nih kak pasti. Maksudnya Itu. kenapa bisa kakak bilang Jadi gitu. bisa masuk kuliah sore, bisa masuk kuliah malam, Oh. itu gimana? Kalau kuliah itu gimana? Nah, mungkin kalau di FPI posisinya KNSMI mungkin sedikit berbeda ya. Tapi kalau di Fakultas Bisnis itu pilihan kelasnya kan karena kita banyak Iya. banget mahasiswanya nih. Jadi pada saat registrasi atau pendaftaran mata kuliah itu kita bisa milih gitu. Jadi ada kelas A sama B biasanya pagi. Nanti kelas C sama D-nya itu siang kalau nggak sore. Nah, itu cara ngakalinnya. Jadi kalau untuk aku sih, kalau dari preferensi pribadi, aku lebih suka semua kelasnya pagi. Jadi kayak jam sekolah. Kayak jam sekolah. Iya, karena Tapi kalau di aku ya kebiasaan SMA. Oh, iya. Kalau dari aku. Kalau di aku tuh, jadi kalau di prodi aku
eh, karena dosenku pada bikinnya jam-jam siang, aku biasanya ngambil yang sore. Jadi pagi siang itu aku pasti nggak datang kampus. Jadi datangnya itu pas sore. Jadi mulai dari jam 2 sampai jam 6 sore. Jadi paginya aku nggak ada kuliah. Tapi ada bisa bikin kayak libur di satu hari, misalnya hari Rabu. Ini namanya sistem SKS ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau masuk kuliah di semua perguruan tinggi dimanapun di Indonesia, itu pasti ada sistem SKS. Jadi kamu pilih misalnya nih satu semester harus dapat 24 SKS. Jadi SKS ini Itu maksimal ya, Kak? maksimal. Jangan Jadi lebih, jangan. lebih. Jadi ada bisa ngambil 3 mata kuliah 8 Kurang lebih 8, kalau 7. misalnya per satu mata kuliahnya 3 berarti 8. 8 mata kuliah. Jadi 8 mata kuliah. Misalnya nih kalau kayak TI, matematika discrete, matematika teknik, alpro. Kecuali anak teknik ya, kadang anak teknik bisa lebih dari 24 SKS Iya, ya, bisa karena 24. adanya praktikum ya. Iya. Jadi bisa banyak. Jadi kalau misalnya setiap semester kamu bisa ngatur jadwal kamu bisa bikin kamu libur di hari Senin kalau misalnya kamu suka Iya. Senin gitu. Iya nggak sih? Bisa banget. Karena kan banyak pilihan kelasnya Tapi tuh. semakin semester aku semakin santai. Iya, semakin santai tapi bebannya berat. Bener berat. Gitu. Tapi untuk teman-teman saranku aja, mungkin untuk yang susah untuk adaptasi, aku saranin pakai teknik yang ngambil selalu jam pagi. Supaya jangan apa tuh Kak? Ini Biar tips dari Kak Brian gimana? Biar nggak kaget dulu, karena kan jam kuliah itu gini, kalau di SMA ya SMA nih kalian biasanya 2 jam itu maksimal, 1 jam 40 menit hanya membahas satu mata pelajaran. Ya kan? Iya. 2 jam pelajaran. Biasanya kan 1 jam 40-an tuh. Iya. Nah, tapi kalau di kuliah kalian nggak bisa kayak gitu. Kalau di UKDW satu sesi 2,5 jam ya. 2,5 jam. Nah, 2,5 jam membahas topik yang sama. Kalian pasti bakal capek banget. Gitu. Nah, kenapa? Kayak bosan gitu kan? Iya, karena bosen gitu kan, suntuk, lapar gitu. Nah, kenapa aku nyaraninnya kalian ngambil yang jam pagi dulu? Karena kebiasaan dari SMA belum hilang. Karena kan dari SMA itu kan dari setengah jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 10 kan masih aktif tuh di kelas. Baru kan istirahat sekali. Nah, kalau sesi 1 di UKDW itu jamnya sama, jam segitu juga. 8 ya? Setengah 8 sampai 10.20. Kan kurang lebih sama tuh. Gitu. Itu kenapa? Biar apa? Biar nggak kaget. Gitu. Karena semisal nih kalian ngambilnya langsung nih, aku maunya kelas siang atau sore. Kalian pasti pagi bingung. Karena semester awal itu belum ada apa-apa. Bingung ya? Belum ada apa-apa. Tugas juga masih dikit. Semester awal masih pengenalan gitu. Tapi kalau kalian semester akhir mau kayak KMS nih, ngambil siang sampai sore, paginya nggak pernah selo. Pasti ada tugas. Nggak pernah nggak selo. Terus apa lagi ya? Kebiasaan dari SMA itu jam olahraga kan. Gimana? Kalau misalnya aku kan dari Jogja nih. Kalau di Jogja kan aku dengar sempet beberapa mungkin ke NSW juga ya. Jam olahraga sama ada jam renang juga ya. Beda ya jam olahraga sama jam renang ya. Nah, itu gimana tuh? Kan udah kebiasaan 3 tahun. Kok ya aku jadi 12 tahun deh, 12 tahun. Aku jadi balik Iya kan? Kan 12 tahun. 12 tahun Terus? sekolah, ada pasti seminggu ada olahraga. Iya, terus? Di kuliah kan gak ada mata kuliah olahraga. Nah. Kecuali yang emang jurusannya olahraga. Nah, itu gimana tuh Kak NSW? Kalau misalnya Kak NSW sendiri deh, rasanya dari 12 tahun pasti ada aja gerak, tapi tiba-tiba kuliah seminggu nggak gerak, belajar terus. Kaget sih kalau aku. Kaget Karena dulu waktu sekolah kan selalu ada jam olahraga, setidaknya keliling lapangan gitu kan, minimal Iya, lah. seenggaknya di bawah matahari Pas ya. giliran udah kuliah, adanya begadang doang Kak, sampai jam 3, sampai jam 2 gitu. Tapi awal-awal sih kaget, tapi lama-lama jadi kayak habit sih lebih tepatnya. Habitnya jangan langsung berubah. Karena memang teman-teman kan gak ada, misalnya nih aku pindah ke kuliah kan gak ada teman SMA nih. Ya pasti berubah gitu loh. Jadi kayak kaget banget sumpah. Tapi ya jadi ya malas olahraga intinya. Jeleknya gitu. Jeleknya gitu. Nah, tapi enaknya gimana? di UKDW kan ada UKM. Oh iya, ada UKM. Ada ekstrakurikuler lah kalau mungkin. Ekstrakurikuler ya. Kalau UKM itu sebenarnya unit kegiatan mahasiswa gitu. Apa aja? Kalau di SMA ekstrakurikuler. Nah, kalau di kita lengkap. Apa-apa? Basket Oke, ada. 1. Futsal 2. ada. Paduan suara ada.
Jeet Kune Do bela diri ada, Ada. karate ada, taekwondo ada, dance modern Wah, ada, apa ya nama dance itu? duta dance. Duta dance. Kalau misalnya mau ada yang tarian tradisional juga ada. Lagi. Terus masih belum cukup lagi, ada yang suka Bulu sinematografi, tangkis, bulu fotografi, tangkis. bulu tangkis juga ada. Fotografi ada. Kina Club itu sinematografi yang Iya. suka bikin film pendek gitu. Iya. Fotografi ada. Basket belum ya? Basket tadi udah pertama, udah. basket udah. Eh, Terus futsal, apa lagi? futsal. Futsal udah. Nah, futsalnya ini tuh gede nih dulu kita. gimana? Sering banget ikut Liga Mahasiswa Oh iya. gitu. Kok Iya. aku baru tahu? Itu rame banget, sering banget Liga Oh, iya? Mahasiswa tuh. Sering banget, itu salah satu yang paling bergengsi. Tapi untungnya kita punya gor ya. Jadi kalau Udah, kayak main ada bulu gor. tangkis itu Mau UKM main lah. bulu tangkis, futsal, basket kok misalnya satu lapangan kurang dikasih 3. Oh iya. Ada 1 sama 2 di luar. Di mana? Yang outdoor, jadi keluar Oh. dari yang sebelah kiri. Oh iya. Itu ada 2 lapangan basket. Mau futsal boleh ada. Bulu tangkis 2 lapangan. Semua ada. Nah, cuma teman-teman, kalau mungkin kan kayak di SMA kebiasaan olahraganya siang atau Siang, pagi. Iya, iya. Nah, Sini teman-teman, malam. ini malam karena kalian dari jam setengah 8 sampai jam, anggap jam berapa ya kak ya, jam 18.30 lah ya, jam setengah 7 malam itu kalian kuliah gitu. Kalian kuliah, jadi sesi 1 sampai sesi 4 itu berarti di setengah 7 gitu. Terus ada satu olahraga lagi yang barusan lahir, Apa itu? ini aku lihat nih sebenarnya, volley kayaknya. Oh iya. Volley itu baru lahir di 2020 kemarin. 2020 ya? Iya, 2020. baru dibikin ya? 2019. Iya, dia baru dibikin. Tapi lucunya nih kak, jadi kalau di tempat kami nih Sumatera itu basket itu termasuk jarang. Jadi Masuk lebih, jarang? iya, jadi lebih kuat itu di volley. Hmm. Ini main tangan, wis Oh, main iya. tangan sih. Main tangan. Udah kayak karate, udah Kayak kayak berantem. karate nih. Enggak. Di sana kalau di Jawa, aku nggak tahu di Jogja nih jarang banget volley, iya nggak? Iya, jarang. Di sini lebih ke basket. Di sini lebih ke basket sama futsal. Sama. Iya. Kalau di sana itu lebih banyak volleynya. Mungkin karena gini kak, kalau volley kan biasanya lapangannya kayak lapangan tenis ya, lebar-lebarnya ya. Iya. Dan dibutuhkan Iya, space yang cukup besar ya kak. iya. Kayak di belakang ke Dewi nih. Iya, di belakang KDW cocok ya? ada lapangan tenis gitu. Iya. Bisa dipakai. Bisa jadi volley nggak Bisa. sih? Volley juga Seharusnya bisa. bisa. Tinggal ditinggiin Karena- aja netnya. Iya. Gitu. Itu bisa, itu banyak banget. Cuma ya itu untuk teman-teman yang mungkin kebiasaan nggak bisa diem, yang apa-apa harus gerak, mungkin kalau masuk kuliah rada kaget Iya. karena isinya cuma datang Tapi- pagi ke Tapi itu kelas. olahraga seharusnya dari diri sendiri. Dari diri sendiri gimana Emang memanage kalau waktunya. Tapi kalau pas kuliah, kamu tuh bakal ngerasa buat nge-manage waktu sendiri. Kalau dulu kan itu kan terpatok sama mata pelajarannya apa di sekolah. Kan biasanya satu semester tuh langsung Iya. masuk tuh 8. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat gitu udah kasih tahu. Nah kalau di sekarang kamu jadi manage waktumu harus ngapain, apalagi buat anak rantau ya kayak ya kamu ngapain gitu di dalam kamar supaya produktif. Tak sarannya kalau kuliah itu ya menurut aku ya pas aku udah selesai, Wih. sudah selesai. Jadi lebih kayak kita harus manage waktu gitu loh. Iya. Kalau enggak kamu nggak bakal dapat apa-apa pas kuliah, iya nggak sih? Iya. Jadi kalau misalnya nih kamu cuman pulang misalnya di kampus, pulang kos kampus, pulang rumah kampus, itu kayak nggak dapat apa-apa, Nggak dapet sih. kayak Nggak bisa. hampa banget gitu loh temen. Jadi gini teman-teman, konsepnya gini. Ini dari Kak Enesmi, Kak Ines yang anak rantau ya, yang Iya. kehidupannya kan kos terus kuliah. Tapi kalau dari aku yang anak rumahan emang asli Jogja, tumbuh besar di Jogja. Kalau misalnya kalian terlalu slow di saat kuliah, kalian nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau kalian terlalu sibuk, juga kalian nggak dapat apa-apa. Karena yang dibilang itu semua itu harus pas, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ketika kalian terlalu sibuk, kalian capek, kalian drop, pasti ada salah satu yang keteteran. Aku pernah tuh kak, Gimana? organisasi jalan banget, Hmm. olahraga jalan banget, main jalan banget, yang drop badanku malah. Jadi kayak harus porsi sih. Iya, porsinya itu harus Kamu harus benar-benar mikirin mana manajemen yang waktunya. baik buat kamu Ya. ngapain. Apalagi nih ya, menurut aku ya kan Waktu istirahat tuh anak kuliah paling nggak jarang ada yang punya. jarang, bukan jarang yang punya, jarang pintar buat ngatur Iya, untuk istirahatnya ngatur untuk dia. waktu istirahat.
apalagi pas skripsi ya. Oh iya, sangat. Kalau misalnya kamu pas Sangat. ambil kuliah tuh kalian benar-benar penelitian, benar-benar meneliti sesuatu, nggak kayak pas zaman SMA yang Iya. kimia itu loh, yang kayak bongkar-bongkar Praktikum gitu ya, praktikum gitu senang beda- banget nih beda, pakai iya. jas-jas lab gitu. Kalau pas kuliah mah kamu benar-benar, kalau misalnya nih kamu ambil satu jurusan, emang ya tentang jurusan itu semua, jadi nggak ada yang kayak setengah-setengah, apalagi sampai kamu ke titik skripsi. Karena kan kalau kita kuliah, endingnya apa? Kamu kalau mendapat gelar sarjana, syaratnya apa? Pasti endingnya skripsi, nggak bisa Skripsi. jauh-jauh, nggak jauh-jauh. Kayaknya sering banget nih kak waktu ekspor nanya ini gini, kak kalau skripsi itu susah nggak ya? Iya. Kenapa mindset anak SMA itu Iya, langsung karena ke skripsi ya? karena gini, stereotipnya anak kuliah di Indonesia itu adalah tembok tinggi, tembok besarnya adalah skripsi. Sedangkan tuh skripsi itu malah sebenarnya tuh hasil akhir Ya. dari kuliah selama 7 semester Jadi sebelumnya. jadi kamu kayak emang bener-bener Iya. dengerin nggak? Emang Iya, kamu bener-bener- mendengarkan nggak? Kamu Karena- mengerti atau Iya, enggak? karena skrip itu kamu yang bikin sendiri, Iya. kamu yang ngambil judul sendiri, Nah, kamu yang meneliti sendiri. ini nggak Tapi- cocok untuk anak SMA yang terlalu apa-apa sama guru atau ada Iya. jadwalnya atau misalnya dari lesnya. Itu nggak cocok banget sih, karena aku punya temen nih kak, Mm-mm. dia apa-apa dari SMA selalu ada remindernya, entah Hmm. orang-orang di sekitar atau di HP-nya. Ketika dia masuk ke kuliah, jamnya nggak beraturan. Jadi gimana? Karena kalau misalnya nih di kuliah, Mm-mm. kalian nggak masuk lebih dari 3 kali, dosen tidak akan calling kalian, nggak Ya, bakal nggak ngecek. kayak SMA ya. Iya, SMA nggak tuh, bakal kontak orang tua. Kenapa kenapa Brian nggak datang? masuk? Kenapa ini ada apa? Kok- Itu kok- nggak kok bakal tugasnya kayak nggak gitu. dikerjain, Iya, kok tugasnya gitu. nggak dikerjain? Nggak. Kalian nggak bakal begitu sih. Ketika kalian di kuliah, semua itu udah bertanggung jawabannya kalian. Sudah kesadaran diri kalian. Kalau di aku, reminder paling besarnya adalah biaya kuliahnya. Mahal ya. Biaya kuliah, karena menurutku dengan biaya kuliah segitu, kalau misalnya kalian kuliah ini udah makin kayak kita berdua ini, dengan biaya yang segitu itu juga bisa buat misalnya buka usaha sebenarnya. Tapi kan untuk kalian kan bekerja, namanya gelar itu sangat penting. Gelar dan ilmu pengetahuan itu penting banget teman-teman. Jadi emang nggak bisa, Ya lo harus menghargain sih menurut aku. harus Kamu menghargain udah banget. dikuliahin sama orang tua ya, Mm-mm. benar-benar sangat bersyukur sih harusnya. Iya, Sangat beruntung dibanding Mm-mm. teman-teman yang lain. iya. Banyak banget yang kayak bahkan Pengen dia kuliah pengen tapi kuliah. keterbatasan hal-hal lain. Iya, misalnya entah apa gitu nggak bisa kuliah, apalagi di sekarang Hmm. nih, misalnya nih udah zaman-zamannya COVID kan, pandemi, banyak pasti yang berpikir kayak 2 kali untuk kuliah. Tapi kalau misalnya kamu emang benar-benar pengen Punya kuliah, keberuntungan, kayaknya harus punya keberuntungan. kelebihan. Kamu terus kayak bersyukur gitu loh. Iya. Jadi pas masuk kuliah, ingat aja, ya Allah, ini aku duduk di sini, duduk di satu universitas itu kayak bersyukur banget. Bersyukur banget. Dan ini berlaku bahkan untuk teman-teman yang membiayai kuliahnya sendiri. Iya. Karena gini, walaupun kalian bisa menghasilkan mungkin penghasilan sendiri, tidak menjadikan kalian terus kayak ya uang gua terserah, Iya. itu nggak bisa. Karena kursi yang kamu tempatkan, kalian mau dudukin itu di kelas, itu merupakan impian dari orang-orang lain di luar sana yang bahkan nggak bisa kuliah gitu. Bahkan bisa aja tukang nasi goreng di depan kampus itu Karena kan aku kuliahan. anak kuliahan, nggak ada yang tahu gitu. Iya. Nggak ada yang tahu karena kuliah itu nggak terbatas umur gitu. Ilmu Apalagi tuh- di UKDW. Iya, ilmu tuh ya kamu mau kejar sampai kapanpun ya nggak bakal habis-habisnya. Kayak kamu lihat langit, kamu lihat langit itu di atas ya, tapi kalau kamu ke atas ada lagi langit gitu loh, nggak Ada selesai. habisnya. Iya. Tapi di UKDW bisa ya kak, yang kamu mau Bisa. alumni berapa tahun, mau kamu udah tahun 2016 masih mau kuliah bisa, mau Itu bisa. bisa. Kalau dikasih rezeki buat S2 mau nggak? Bisa, gas Mau, lagi, gas langsung. lagi. Itu karena apa ya teman-teman ya? Begitu teman-teman udah dapat temponya di kuliah, itu enak teman-teman. Di saat teman-teman bisa itu ya mengatur porsi ya tadi ya, porsi kuliah, main, belajar nongkrong, terus untuk sisanya untuk beristirahat Iya. atau untuk melakukan hal-hal produktif, itu enak. Tapi sekalinya teman-teman mungkin istilahnya males atau kehilangan tempo, ulang dari awal.
Ya itu aku sangat sedih sih, termasuk ikut berpartisipasi buat sedih. Karena apa ya, lihat teman-teman aku yang dengan seenaknya buat keluar, ada yang kayak cuti lama-lama keluar. Iya. Padahal masuk kuliah itu termasuk mahal banget ya kayak. Kayak ikut sedih aja misalnya nih, walaupun aku bukan orang tuanya, bukan siapa-siapa, cuma teman doang, tapi kayak kita berjuang sama-sama, masuk sama-sama, kenapa di tengah jalan langsung kayak nyerah gitu loh. Padahal hidup ini kenapa sih harus nyerah gitu loh, kayak kamu tuh bisa mencoba, kamu jangan takut gagal gitu loh. Kamu mending tahu gagal daripada kamu nggak mencoba gitu. Iya, bahkan nggak pernah mencoba. Walaupun misalnya nih aku udah takut dulu. Iya, udah takut dulu misalnya, kamu nanti nggak lulus, mending keluar. Ya dia nggak nyoba, dia nggak skripsi masihan, dia belum selesai semesternya sampai semester 7, tapi udah keluar. Dia nggak tahu perjalanan hidupnya selanjutnya. Udah takut dulu. Nah ini makanya untuk teman-teman yang baru mau masuk kuliah, kalian jangan mikirin skripsinya. Iya. Serius. Ketika kalian mau masuk kuliah dan kalian udah mikirin skripsi, itu adalah kesalahan terbesar yang ada di dalam mindset kalian. Iya. Ketika kalian mau masuk ke dunia perkuliahan, hal pertama yang kalian pikirin itu adalah diri kalian sendiri. Iya. Gimana aku memanage diriku ini yang udah dengan jam biologisnya SMA, dengan kebiasaan-kebiasaan SMA, itu tetap bisa berjalan di dunia perkuliahan. Iya. Gitu. Di dunia perkuliahan itu dosen nggak peduli, admin TU nggak peduli juga. Beda kan? Kalau misalnya di SMA belum bayar uang kuliah, ditelepon. Belum bayar uang sekolah, ditelepon. Ini belum membayar, nanti ada denda gitu. Orang tuanya nanti ditelepon, nanti orang tua yang ngurus. Di sini enggak, teman-teman. Sini enggak. Kalian yang ngurus jadwal kuliah kalian yang ngurus biaya kuliahnya, bayarnya gimana, itu kan nanti kalian yang ngurus. Kalau misalnya orang tua yang membayar ya tinggal kasih ya bapaknya. Tapi kalau di luar itu bisa. Intinya jangan takut mencoba, karena Jangan kegagalan takut. yang paling buruk itu ya kamu tuh nggak pernah mencoba. Iya. Kamu bakal melihat orang-orang lain berhasil. Iya. Dengan kamu masih di tahap yang sama mau bertanyakan, Salahnya, kok orang bisa kayak gitu, gue yang nggak aku bisa. pelajari selama kuliah itu ya kamu jangan lihat orang lain, jangan bandingin dirimu sama orang lain, tapi bandingin dirimu sendiri sama yang lalu. Yang Jadi sebelumnya. kayak kamu upgrade diri nggak, kamu semakin berkualitas nggak gitu. Kalau kamu lihat orang lain yang sukses ya kamu nggak bakal lihat, maksudnya lihat itu keirian gitu loh. Kamu nggak bakal sukses, maksudnya bakal dia- bandinginnya, kok dia gitu ya? Iya. Kok bisa ya? kok bisa ya Kok bisa ya? kok dia masuk universitas ini ya. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja. Pertanyaan, Tapi kok kalau bisa ya? iya, Gue pengen kayak dia. Gue pengen lebih baik dari dia. Aku pengen dan aku yakin aku bisa. Itu boleh. Itu memotivasi diri Iya, gitu. Itu bener. tuh mancing diri kalian sendiri buat, kalau dia bisa kenapa gue enggak? Iya, Gitu. bener. Beda sama, kok lu bisa sih? Mm-mm. Gimana emang caranya? Gitu. Masa? Nah itu beda. Udah dari konotasinya udah beda. Mm-mm. Gitu. Kayak kalau kuliah, kalau untuk anak rantau kayak Resmi, struggle-nya 2 kali lipat. Kalau untuk anak Hai anak rantau, kalau Kalau- misalnya mau naik langsung tanya aja ke bawah. kalau untuk anak rumahan itu sebenarnya struggle-nya sama kok. Karena beberapa orang tua, kayak bahkan orang tua aku sendiri, itu berpikirnya kuliah udah jadi tanggung jawab, udah jadi tanggung jawabmu. Masalah dapat nilai berapa itu udah tanggung jawabmu. Kesadaran dirimu bahwa orang tua menyekolahkan kamu tinggi-tinggi, ya kamu harus ada feedback ke orang tua. Harus ada timbal baliknya gitu. Nah makanya teman-teman itu sih, jangan bikin skripsi dulu sih, banyak banget loh. Aku kasih tips sedikit sih, siapa tahu ada yang nonton nih, misalnya dia udah kuliah nih kak, Gabut nonton. gabut nonton nih, gila nih kakak nih udah semester akhir, bisa tahu nggak sih skripsi. Jadi kalau aku nih ya, skripsi itu bukan satu hal yang kayak susah banget sih menurutku, Yang harus ditakutkan, yang harus ditakutkan, karena tapi disegani boleh. karena itu proses kamu untuk gimana kekuatan mental kamu itu buat kerja nanti gitu. Kayak kamu pas skripsi ketemu sama dosen lu yang kayak gini, aduh dosenku nih aku takut banget konsultasi penelitianku, jangan sampai segitunya gitu loh. Kayak Takut dengan dosen pembimbing adalah kesalahan paling besar yang kalian buat di saat besok kalian skripsi.
dibikin enjoy aja. Dibikin enjoy. Kayak ya udah ini skripsi gue bakal selesaiin, gue bisa pendadaran, gue bisa yudusin, gue selesai. Skripsi itu anggap kayak anak sendiri tapi, sih. Tapi satu hal sih, jangan bikin skripsi itu jadi kayak apa ya? Kalian cepat selesai, tapi kamu tuh nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmunya gitu loh. Menurut aku ada orang yang kayak yang penting skripsi selesai, yang penting gue dapat sarjana nih, yang penting gue udah sarjana, yang penting gue wisuda. Tapi nggak mikirin, lo tau nggak skripsi lo ngerjain apa? Iya. Tuh nggak tahu. Itu banyak banget. Itu banyak teman-teman. Yang cuman ada orang yang selesai kayak gitu. Ilmunya kagak dapat. Itu. Jadi yang dimaksud KNSMI ini adalah ketika kalian skripsi, itu kan kalian yang bikin sendiri. Mulai jadi judul, mulai dari awal-awalnya kalian bikin, pembahasan di dalamnya seperti apa, mau kalian eksekusi akhirnya seperti apa, itu kalian yang bikin. Dan dosen pembimbing ini fungsinya adalah yang membimbing. Gitu. Kamu jalan karena kamu masih sarjana S1, ya dosen pembimbing fungsinya ayo jalannya kayak gini. Kalau kalian melakukan hal yang salah, dosen pembimbing memberitahu. Gitu. Jangan kayak gitu. Yang benar seperti ini. Tapi dia nggak bakal ikut campur. Beda sama guru SMA. Ini nggak boleh gitu, gini dikasih contoh, nggak ada. Aduh ya. Kalian belajar sendiri. Dan kalian nggak ada tuh yang protes. Kok skripsiku gini ya? Aku nggak pernah diajarin kayak gini selama kuliah. Nah, jangan pernah keluar omongan kayak gitu. Karena ya itu prosesnya skripsi. Mempelajari sesuatu yang nggak ada di kuliahnya kalian. Kalian cuma tahu, misalnya nih KNSMI membahas chatbot ya kak ya, dengan skripsinya ya. KNSMI selama kuliah cuma membahasnya apa? Ini ya, artificial intelligence ya, kepintaran buatan, teknologi kepintaran buatan. Tapi KNSMI nggak pernah diajarin untuk membuat itu ya, chatbot ya, nggak pernah ya. Itu kalau dari aku sendiri kayak sistem informasi sumber daya manusia, terus disiplin kerja gitu. Di manajemen memang ada dipelajarin, tapi itu hanya kulit luarnya gitu. Nah skripsi itu adalah gimana kalian menyelami lebih dalam satu topik ya kak ya, lebih dalam lagi. Tapi tenang, teman-teman yang ini nonton kan kebanyakan belum, bahkan masih kelas 12 ya kayaknya kak ya. Kelas 12. Masih kelas 12 mungkin kelas 11. Agak jauh, terlalu jauh ya. Masih jauh. Saranku adalah kalian penyesuaian diri dulu aja. Hal paling menyenangkan dengan pertanyaan. Hal paling menyenangkan pertama selama kali kuliah. masuk kuliah. Hal paling menyenangkan awal masuk kuliah. Kalau buat aku, karena aku orangnya suka banget sama budaya. Aku senang banget ngeliat budaya. Aksen bicara teman-teman yang dari luar. Kamu bisa bahasa logat apa? Logat ya, lebih ke logat. Kalimantan. Awak bah, aku pun tahu kalau kayak gitu. Kalimantan. Keren juga. Kalimantan. Itu. Terus kalau misalnya orang Sumatera, ya ini sebelah gitu. Tapi satu hal, orang Papua, orang Timur belum tentu bernada tinggi. Ya benar. Kalian kalau mungkin lihat, mungkin teman-teman nih yang dari mungkin area Jawa atau mungkin jarang melihat orang Timur, orang Papua atau orang Ambon mungkin atau orang Maluku, terus kalian melihat teman-teman dari sana, kalian pikir wah ini mesti suaranya ngebas, bulat, kencang, padahal enggak. Serem, padahal enggak. Ada satu temanku, mukanya emang sangar tinggi, tapi suaranya bagus banget dan dia malah ikut duta voice, paduan suara. Jadi kalian jangan. Tapi aku itu sih yang bikin amazed sama budayanya. Apalagi di KDW ya kayak di KDW tuh banyak banget, kayak ada yang bilang itu kayak Indonesia mini gitu. Ini Indonesia itu banyak. Indonesia mini sama ya. Iya. Cuma dibalik-balik ya. Jadi kayak kalau aku ya, kalau orang timur aku amazed banget. Kenapa? Karena kalau di Sumatera terlalu jauh ya. Iya. Barat ke timur kan terlalu jauh nih. Jadi aku pertama kali ke Jogja kaget gitu. Aku juga suka sama budaya, apalagi di UKDW yang kayak ketemu sama banyak orang gitu loh. Dan tapi mereka mempertahankan budaya masing-masing. Dan aku tuh saking banyaknya budaya, aku tuh sampai lupa gitu loh. Aku tinggal di Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa kak. Bayangin kan? Jadi aku logatnya orang Manado bisa. Kenapa? Karena satu kosku orang Manado. Jadi kayak mana langsung makan gitu. Teman sama orang Papua gini. Kau sudah dari mana? Kau sudah makan? Makan sudah gitu. Terus sama orang Papua. Jawa gak sama sekali. Tapi Jawa malah nggak ada. Iya, jadi saking senangnya sama budaya-budaya lain, Jawa tuh bagusnya ya lembut suara sih. Dulu kan kayak ngomong kasar, tapi kalau sama gara-gara budaya Jawa itu yang kayak ngomongnya ya
lebih pelan, lembut gitu. Dan kakak tuh pernah ikut gelar budaya nggak sih? Enggak sih? Pernah sih. Aku pernah lihat. jadi panitia. Kalau aku jadi penontonnya sih, Oh, karena aku gelar penontonnya. budaya itu yang aslinya kalau offline nggak online itu, bahkan dari kayak teman-teman Papua atau mungkin dari teman-teman Toraja itu membuat rumah adat dari bambu sama dari anyaman ya. Mereka bikinnya iya. di auditorium Ada Agape ya. auditorium Kita sekarang Agape. lagi di auditorium Agape, jadi ada ruang space, kosong, ada ruang kosong lumayan besar. Nah di situ nanti ada rumah adat dari berbagai budaya yang ada di Indonesia yang dibawakan oleh teman-teman di sini. Iya. Jadi itu pasti ada Namanya UKKBR, jadi UKKBR. budaya. tentang budaya UKKB. Jadi, nah tapi nggak cuma rumah adat dibikin terus mereka duduk-duduk, enggak. Ada tarian, nyanyian, terus banyak banget. Ada cara 3 hari. Bahkan ada yang masak. Ya, Ada yang masak khas mereka. makanan khasnya mereka. Biar teman-teman yang mungkin homesick, kangen tapi nggak sempat pulang karena masih kuliah baru Dan awal-awal. kerennya kak, mereka tuh punya kain sendiri. Iya. Jadi misalnya nih, aku kan dari Sulawesi. Mereka tuh punya baju Sulawesi. Aku nggak tahu tuh beli di mana, Iya. sewa di mana. Itu Atau sih mungkin ada mereka bawa dari rumah. bawa dari mana, atau kakak tahu Maluku yang mereka Iya. tarian pakai pedang. Itu juga aku nggak tahu tuh pedangnya dari mana. Iya, karena asli. Asli. Entah itu di anterin atau yang ada budaya yang di Jogja yang sewain, itu juga nggak tahu. Itu yang bikin amazing sebenarnya. Kalau itu sih yang pertama soal budaya, karena aku orangnya suka banget soal budaya, mengenal budaya orang-orang lain. Dan menurutku yang sampai sekarang bikin aku amazed itu adalah budaya orang Papua dan budaya orang Kalimantan. Tapi tidak ada yang sekompleks budaya Toraja dan budaya Sumatera, budaya Sulawesi dan Sumatera. Kekompleksannya itu malah bikin mereka indah, kayak bikin orang kepo. Itu habis itu ngapain? Habis tahap yang acara ini, upacara ini, kalian ngapain? Nah itu tuh selalu ada timbul. Itu mulai dari budayanya. Yang kedua yang bikin happy adalah temennya banyak banget. Ya, kenapa? Temennya bener-bener banyak banget. Nggak cuma dari anggapan gua adalah semester awal tahun-tahun awal itu cuma berteman dengan yang di dalam lingkup fakultasku sendiri, fakultas bisnis. Ternyata enggak, guys. Pertumbuhan teman-teman gue di awal kuliah banyak banget sampai ke fakultas-fakultas lain karena OKA itu apa sih, Kak? Ini kan orang masih ini dulu fasilitator mahasiswa pendamping di OKA, jadi Tadi ada yang nanya ya di kelas mana mosnya Mos itu pas SMA. itu masa-masa sekolah dan itu juga kata-kata zaman dulu. Zaman dulu. Kalau sekarang kalau di UKDW namanya OPA, orientasi kehidupan akademik. Kakak yang semester akhir sudah mulai lupa. Kalau kalian tanya OKA itu asik atau enggak, asik enggak? Karena aku sudah panitia asik sih. Asiknya itu karena capeknya itu bukan capek kayak mus gitu kan. Mus itu kan negatif tuh. Iya, iya. Anggapan kata-kata mus itu kan negatif. Kalau OKA capeknya tuh gara-gara ketawa. Enggak. Atau kalian ya ada aja yang lucu. Enggak gitu. Ada Jadi mungkin kejadian-kejadian kalau asik. kata mos itu zaman dulu itu mikirnya kayak bakal dihukum. Kayak Iya. disuruh pakai apa? Topi segitiga, Iya, pakai betul. baju aneh-aneh gitu. Tapi kalau udah kuliah, kamu tuh nggak ada mos yang kayak gitu, mos gitu. Maksudnya nggak ada Karena itu dilarang. ospek yang kayak gitu. Peloncoan itu Yang dilarang. ada itu hubungan antar angkatan tuh sekarang. Iya. Makanya kayak kamu bilang tadi tuh kayak kamu dapat teman pas OKA, pas Iya. lagi ospek ya kita bilang Iya, OKA itu betul. kayaknya kurang familiar, Kurang jadi familiar. ospek. Jadi Pas ospeknya mosnya mahasiswa. ya ospeknya itu ya kayak kamu bakal dieratin satu angkatan, kamu bakal cari prodi-prodi lain, nggak cuma prodimu sendiri, kamu bakal ketemu sama senior karena dulu tuh kan waktu SMA ya kamu teman satu angkatanmu doang, tapi kalau pas kuliah kamu teman sama senior, junior, Iya. sama semuanya, kamu nggak bakal tahu oh lu tahun 90-an berapa, itu nggak mungkin lu 2001. 2000-an, oh ya 2000-an ya sekarang astaga. 2000-an sekarang. Jadi ya pasti nggak bakal kelihatan gitu loh. Nah, terus kalau OKA itu kalau ospeknya di UKDW itu kalian dijadiin satu kelompok. Nah, kenapa temanku bisa banyak adalah karena ospeknya di UKDW itu kalian dicampur dengan fakultas lain. Iya.
Jadi nggak prodi itu doang. Nggak cuma fakultas bisnis doang. Jadi satu itu kalau kalian ospek itu seminggu. Jadi hari ini nanti ada acaranya, hari kedua ada acaranya, hari ketiga ada acaranya. Dan itu benar-benar kalau aku ya baru pertama masuk kuliah ada ospek kayak penasaran. Hai, Miss Me. Kayak, oh iya, belum lepas ya. pas. Terus kayak temennya pasti cuma ini doang gitu. Iya. Dan cari teman yang lain. Kayak kamu pas lagi ospek kamu bakal berusaha buat dapat teman karena supaya kamu nikmatin ospek itu. Kalau kamu nggak ada teman, hampa banget sih itu sumpah. Tapi fun fact, OK-nya OKDW itu selalu nyenggol 17 Agustus. Oh iya. Pasti Gitu nyenggol. Kesenggol. Enggak, nyenggolnya itu Nyenggol karena gimana? pasti dalam minggu yang bersama dengan 17 Ya Agustus. sekalian ini ya. Karena pasti dengan adanya upacara 17 Agustus. Iya. Jadi selama acara 5-6 hari ya Kak ya? Iya, 5 hari. Di 5 hari seminggu itu kan pasti nanti ada salah satunya adalah upacara bendera. Upacara bendera nanti lalu dilanjut biasanya namanya kampus tour gitu. Jadi kalian keliling-keliling mengenal ya kampus kalian kayak gimana gitu. Fakultas kalian yang di mana, perpus kayak gimana, kafe gimana. Oh terus satu lagi, kalau ada yang bilang Kak UKDW kan di tengah kota pasti gedungnya kecil, terus kelasnya kecil. Oke, nanti kan ospek kalian keliling-keliling. keliling-keliling gitu. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kalian lihat UGM yang sebesar itu yang kepake ya endingnya cuma satu gedung di situ aja. Kalau kalian di ospeknya di gedung A ya kalian di gedung A bersama dengan teman-teman yang lain. Kalau di KDW karena kita kan satu rumpun ya istilahnya gedungnya dijejer jadi satu, jadi panjang banget, jadi lebar dan bertingkat. Kurasa kalian nggak bakal ada omongan UKDW kok kecil banget, karena kalian muter-muter aja udah capek banget sih. Kira-kira di gedung Agape berapa lantai kan? Di Agape itu kita 5 lantai. Dan tambah rooftop dan 2 basement. Oke. Aku sudah. Jadi kita 5 lantai itu yang aktif operasional dan 1 rooftop. Dan sekarang mulai tahun 2019 atau 2020 ya, rooftop itu udah ditambah kelas baru untuk program studi arsitektur. Jadi ada studio-studio baru buat program studi arsitektur sama desain produk. Jadi sekarang aktif operasional itu 6 lantai, 2 basement gitu. Untuk teman-teman yang FAD dari Fakultas Arsitektur dan Desain, kalau misalnya mungkin bosen, kalian coba nyari kelas yang kelasnya dapetnya di rooftop. Pasti nggak bakal bosen. Pasti karena kalian keluar udah tuh melihat kemana-mana ke jalan, melihat Jogja gitu. Bisa lihat Tugu, bisa lihat bandara, bandara nggak bisa lihat, bandara nggak bisa lihat. Bisa pakai teropong. Bisa pakai teropong. Kalau nggak lihat aja dari HP. Iya, lihat dari HP tadi. Nah, Lucu bener deh katanya. nah itu terus kalau misalnya apalagi Kak KDW punya GOR ya? Iya kita punya, baru juga dan itu nyambung juga. Pokoknya di UKDW ini walaupun gedungnya itu mungkin nggak seberapa tapi lengkap ya Kak ya. Mau nyari studio untuk desain produk ada Kak? Ada. Studio untuk arsitektur? Ada. Kamar ruang lab praktikum untuk kedokteran? Ada. Yang ada kadavernya? Ada. Untuk lab biotek, biologi? Ada. Untuk lab bahasa? Ada. Untuk lab yang mungkin untuk anak-anak kedokteran biasa kan karena banyak satu angkatan? Ada. Ruang seminar banyak kan? Ada. Banyak. Terus ruang gym? Ada. Ruang GOR? Ada. Ini kalian bener-bener Tapi banyak banget. berharap banget sih pandemi ini selesai, Iya. selesai gitu loh supaya kayak kasihan banget gitu Iya. loh, hampir 2 tahun ya. Iya. Kayak dibilang Udah 2 tahun. kayaknya kalau masuk Udah 2021 mau 2 kan tahun. angkatan 20 sama 2021 udah kayak kena Iya. sama pandemi kan. 2019 juga udah kena ya. Kayak kasihan banget nggak ngerasain gimana rasanya awal-awal masuk kuliah. Iya. Tapi kemarin banyak juga kan kita berdua ini dari ini ya kayaknya admisi promosi ya. Panggil mahasiswa baru, banyak teman-teman dari angkatan 20 yang udah di sini ya Kak ya, udah di Jogja ya. Dan mereka ke kampus. Jadi kalau ada yang tanya, Kak boleh nggak sih ke kampus? Boleh, tapi ikutin protokol kesehatan. Iya. Cuci tangan, pakai masker, sama cek temperatur suhu. Itu pasti boleh. Jadi angkatan 20 dari teman-teman di sini yang nonton juga mungkin ada yang udah di Jogja. Udah ke kampus. Kemarin kita lihat beberapa. Mereka kita tanyain kenapa kok di sini, karena mereka nggak bisa ikut kuliah, maksudnya nggak bisa kuliah, ngerasain kuliah offline yang datang ke kampus gimana. Jadi
Jadi mereka kuliah online di kampus. Kok bisa kak kuliah online di kampus kak? Emang ada internetnya? Ada dong. Ada, banyak banget. Jadi spot internet di UKDW itu banyak banget. Bener-bener. Snap Gratis ya. apalagi gratis selama 2 jam. Terus internet UKDW juga ada. Atau mau ke labnya langsung. Mau ke labnya juga boleh dibuka gitu. Untuk lab bebas ya dibukanya ya. Coba ini kita lihat sudah 15.45 teman-teman. Kita lihat tuh. Kirain kamu Enggak. Belum. Oke. Jadi intinya kuliah itu enak atau enggak untuk anak kamu? bermanfaat sih. Bermanfaatnya dalam Bermanfaat itu dalam hal soft skill, lebih ke soft skill. Kamu waktu SMA nggak bakal banyak ngomong, nggak bakal banyak berpartisipasi, nggak bakal banyak inisiatif ketika kamu nggak ngerasain kuliah. Karena pas waktu SMA cepatoknya OSIS, kalau masuk OSIS ya kamu gerak sendiri, tapi kalau nggak OSIS ya udah diam. Iya. Kamu nggak bakal bersuara. Kalau kamu nggak ada apa-apanya, ya kamu nggak bersuara. Gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi kuliah, kamu masuk panitia, kamu bakal diminta pendapat gitu loh. Kamu bakal ditanyain apa, kamu bakal inisiatif, kamu bakal berpikir, kamu bakal pola pikirmu bakal bertambah, kamu punya menghadapi pertemanan kayak gimana, pertemanan di kuliah yang sangat mengagetkan, kamu gak bakal nemuin rasanya SMA di kuliah, kamu bakal berubah banget. Jadi itu kuliah ini kayak masa transisi sih namanya, masa transisi di mana kamu bakal menjadi remaja dewasa menjadi dewasa gitu loh. Kamu bakal menghadapi dunia sesungguhnya di kuliah ini. Kamu notabene sendirian. Karena Anak rantau menghadapi apa sendirian. iya, Kalian harus jaga kesehatan karena gak ada yang ngurus kalian kalau kalian sakit. Kalau kalian pusing, kalau kalian mual ke rumah sakit sendiri. Paling pol-pol ya naik Grab atau ditemenin teman kosan. Tapi apa sendiri. Kalau kalian anak rumahan mungkin masih bisa ya dianterin sama orang tua atau mungkin sama kakak. Tapi ketika kalian anak kos, kalian harus jaga benar-benar kondisi kesehatan. ya. Tapi kalau kalian benar-benar memang di kuliah, udah kuliah, ya kamu pasti mandiri sih. Itu gimana pun ceritanya, Karena kayak terdorong, kamu manusianya bilang, terdorong. kayak kamu bilang tuh tadi bilang bakal sendiri, itu tanpa kamu bilang udah pasti. Sebenarnya udah pasti. Udah pasti sendiri. Nah, cuma mungkin ada teman-teman yang takut untuk memulai. Aku kos gimana ya? Aku kebiasaan apa-apa di bank. Itu gimana? Transisinya itu pasti kamu bantu adaptasi. Tapi mau nggak mau pasti bisa. Pasti ya, otomatis ya. Itu nggak bakal bisa kamu ukur. Itu pasti bakal kayak kamu nggak jalannya, kamu nggak tahu itu lagi. Kamu nggak bakal tahu ada lubang kalau kamu nggak jalan ke sana. Kamu nggak bakal tahu jalannya lurus kalau kamu nggak jalani gitu loh. Iya. Ya menurutku jalanin aja sih sebenarnya. Sama kayak satu lagi tips kita kalau masa kuliah, kalian harus jaga pertemanan sih menurutku. Pertemanan yang emang benar-benar teman sama ekstra teman. Iya. Ekstra teman itu maksudnya Pakai kacang. kayak Tambahin susu. tambah susu pakai Iya, coklat. pakai coklat. Udah kayak martabak. Jangan sampai pertemananmu tuh pertemanan yang biasa atau pertemanan yang sangat spesial mempengaruhi studi kamu. Karena Sekesel-keselnya kalian sama orang, jangan sampai kalian merusak hubungan itu sama orang itu. iya, Karena kalian nggak bakal tahu seberguna apa orang itu dalam kehidupan kalian di esok hari. harinya. Karena sama kuliah kamu bakal bikin koneksi sebanyak mungkin gitu loh. Kamu bakal koneksi sana A, B, C, D, karena nggak tahu kalau dunia kerja bakal ketemu sama si A lagi gitu. Kita berdua baru kenal tahun 2019. Sedangkan Kak Ines masuk kuliah 2016. Aku 2017. Selama 3 tahun dia nggak tahu aku siapa. Selama 2 tahun aku nggak tahu dia siapa. Itu kan baru sekarang. Katanya udah live. Nah itu jadi karena kalian nggak bakal tahu seberapa pentingnya seseorang itu untuk kalian sampai endingnya orang itu hilang dari kehidupannya kalian. Brian Coates. Gitu. Tapi ya itu sih kalau misalnya untuk teman-teman yang ngekos, yang mau ngekos jangan takut sih ini. Jangan takut nanti ini gimana itu gimana ya. Ya jalanin dulu aja. Jalanin dulu aja. Okay, Dan untuk teman-teman yang anak rumahan, jangan terus kalian seenaknya kalian punya rumah, kalian ada orang tua. Jangan gitu.
tetaplah berkembang dan bertumbuh sesuai batasannya gitu. Cukup tahu mana yang baik mana yang buruk. Sama satu lagi Kak, ada anak rantau yang kesalahan yang bikin pertama kali datang ke Jogja. Apa tuh? Semua tempat wisata dieksplor dalam 1 tahun pertama. Itu basic banget sih semua orang. Itu pasti bakal ngelakuin. Itu karena tahu nggak itu kenapa? Karena pertama kali lepas dari orang tua Enggak. bisa kemana-mana. Bukan. Bukan. Karena dia pikir dia mau keluar dari Jogja. Oh iya. Kena DO. Iya. Karena udah takut dulu, nggak bisa ngerasain besok-besok, jadi semua dikejar. Kalau aku tipsnya pas kuliah itu ya kamu nikmatin prosesnya. Kamu kuliah, kamu nongkrong, kamu jalan-jalan. Jadi kalau nyampe Jogja, kamu jangan langsung eksplor semua. Iya, jangan langsung aku pengen ke Gunung Kidul, aku pengen ke Wonosari. Padahal sekitaran aja kalian belum tahu. Gak tahu loh orang ini. Oh iya, Kidul itu oh apa? iya. Jadi Apa itu Sari? gini untuk teman-teman yang nanti besok datang ke Jogja, apalagi di saat pandemi ini selesai, pasti kan semuanya bakal balik normal lagi secepatnya, amin. Itu kan pasti kalian kalap tuh lihat, ih ada pantai ini, ada balkon kacanya, pengen situ-situ foto-foto ya. Ntar kalian tahu itu satu, ntar explore lagi satu, explore mulu gitu. Nanti pas udah kayak Ines, udah di tahun akhir untuk berkuliahnya, mau liburan kemana? Bingung jadinya. Jadi jalan satunya keluar dari Jogja ya, jalan-jalannya keluar dari kota Jogja maksudnya. Karena udah satu Jogja udah dieksplor gitu loh. Enggak sih, lebih tepatnya ya kamu harus manage waktu. Kembali lagi Iya. yang kayak kita bilang tadi pas Manage waktunya. kuliah. Jangan semuanya dijalanin ya. Iya. Kuliahnya nggak diiniin. Jangan nanti kalian kayak kuliah terus tiap weekend wisata, jalan-jalan keluar. Nanti lupa sama tugas. Terus nanti bingung juga kalau udah kayak semester akhir mau kemana. Gitu. Kalau saran buat anak rumahan, Tuh saran buat rumahan gini. sering kelewat tuh anak rumahan Kalau tuh. kalian Suka kebablasan. buat yang nonton terakhir, ini kita 10 menit, 8 menit lagi ya. Kalau kakak cerita Oh, rumahan 8 nggak menit lagi. selesai, sampai ujung juga nggak selesai. Kalian kalau mau daftar di UKDW, sekarang juga udah bisa. Mau jurusan apapun kalian daftar itu sudah terbuka. Tapi jangan lupa syaratnya dibaca lagi. Tapi jangan lupa syaratnya dibaca Baca lagi. Kalau kalian angkatan 2016 mau daftar kedokteran, mohon maaf Iya. kita udah nggak bisa. Jadi kalau kalian mungkin ada yang nonton, saya, UKDW udah buka belum? Udah langsung udah daftar buka. aja, langsung daftar. Kita udah buka dari lama. Pilihan tanggal untuk seleksinya banyak. Banyak. Kamu Banyak. Mau kalian yang minggu depan langsung seleksi, 2 minggu langsung seleksi, ada. Mau kalian masih di bulan Juni, ada. Di bulan Mei, ada. Bulan April, ada. Jadi setiap bulan itu pasti kita ada seleksi seenggaknya 2 kali ya Kak? Iya. 2 tahap. Untuk yang prestasi, kita juga masih buka. Untuk teman-teman yang lulusan tahun 2020 ataupun 2021, Lumayan banget lumayan untuk banget daftar untuk seleksi prestasi. seleksi prestasi. Karena cuma nilai rapot doang kan? Cuma nilai rapor kelas 10 sampai 11. Gila, gue pintar banget nih matematika bahasa Inggris gue 90. Dapat potongan nggak? Dapat 40%. Berapa? Gila. 40%. Kagak 100% kali. Itu kalau misalnya ranking 3 besar. Oke. Berarti kalau gue ranking 1 Ranking 1 4 kali berturut-turut. 4 kali berturut-turut, rata-rata di atas 85, nggak usah bayar DP. Wah, gila. Mesti Kita bayar daftar uang- nih. Uang, Mesti daftar uang seleksi gedung, prestasi. bayangin uang gedung 20 juta nggak usah bayar. Gila. Udah bayar semester satunya aja. Gila. Jadi misalnya nih uang Sama gedung, uang pendaftaran jangan lupa bayar. misalnya nih uang gedung 20 juta nih. Iya. Gue juara 1 nih. Mm-mm. Juara 1, 2, 3, 1, 2 sama 4 semester. Juara gue 85. Potong. Potong langsung 20 juta. Nggak ada uang Oke. gedung. Gak ada uang gedung. Tapi kalau untuk kedokteran nggak bisa. Oh, kedokteran nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi Kalau nggak bisa. untuk kedokteran dan teologi wajib mengikuti tes. Oh, iya. Ada Berarti, tes berarti seleksi prestasi itu cuman untuk, non teologi dan non kedokteran. berarti informatika bisa dong? Boleh banget. Manajemen? Boleh banget. Oke. Bioteknologi, Yuk, buruan daftar. biologi boleh banget. Gitu. Terus kalau misalnya untuk temen-temen yang di luar Tapi nilai gue angkatan, nih kalau 75 ke bawah kayak gimana? 74. Terus Kalau bisa misalnya- daftar nggak dari rapot gitu? kalau saya rapor, Bisa nggak? tergantung angkatan berapa. Kalau angkatan 2020-2021 masih dapat potongan 10-20%. Kalau di bawah itu dapat mandiri, Kalau mandiri. dapat ada jalur mandiri. Kalau misalnya di bawah angkatan 2020. Iya. Jadi kalau misalnya Kalau untuk dari teman-teman 74 ke bawah.
Iya, itu untuk yang walaupun di atas 75 tapi juga angkatannya 2017 Iya, atau 2018 maksudnya mandiri. mandiri. Tapi kalau misalnya teman-teman kelewat mandiri prestasi, masih ada satu lagi, reguler. Reguler tuh masih ada tapi Buat ke dokter itu harus ujian ya kak ya? wajib banget. Nanti Teologi dikiranya juga. mungkin nih, ih gila dapat potongan ya udah pakai rapot, tapi gue mau yang pengen FK ya kagak bisa Nggak juga. bisa. Jadi kalau FK Teologi, itu wajib bukan ujian. teologi, filsafat Oh, keilahian. iya, sorry. Tapi yang Lupa, hampir sama. Itu wajib mengikuti tes. transisi perubahan teologi menjadi Filsafat keilahian. Itu wajib Iya. mengikuti tes dulu. Gitu. Kalau mungkin nih ada teman-teman di sana yang ingin mungkin mengikuti jalur maksudnya dapat pencerahan gitu, terus mau masuk ke teologi ya, program studi filsafat keilahian bisa banget gitu. Mungkin nanti bisa dapat dari, mungkin didiskusikan dengan gereja bawaannya mungkin ya kak ya, siapa tahu nanti biasanya ada ya kak gereja-gereja yang mau membiayai mahasiswa untuk kuliah ya itu, tapi nanti tergantung dari gerejanya sih. Kita punya 12 sinode pendukung yang untuk teman-teman jalur prestasi dan mandiri sama reguler. Gunanya apa sih kak? lumayan dapat potongan. Dapat potongan juga. Syaratnya apa itu? Cuman kasih surat rekomendasi gereja Surat aja. rekomendasi. Kalau untuk teman-teman yang non sinode pendukung Ya, bisa juga nggak? bisa dong. Bisa. Lumayan Gitu potongan bisa. segitu. Tapi gereja non sinode pendukung. Jadi kayak mungkin kalau non Nasrani nggak bisa ya kak? Oh ya, sedikit info juga buat ya FK. Kak, kalau ujiannya kayak gimana, datang ke UKDW nggak? Enggak. Online juga. Jadi kalian nggak usah takut nanti. Ini kok ada tes kesehatannya sih kak? Apa aku harus datang ke itu tuh gimana Jogja? itu gimana tuh? Jadi nanti kalau misalnya kalian daftar di pmb.ukdw.ac.id, ada bagian download center. Kalian nanti download di yang Download poin center. nomor 4 kalau nggak 3 kalau nggak salah. Panduan. Itu form kesehatan kesehatan. dan MMPI. Nah nanti kalau kalian download itu ada Print. 2 lembar. Iya. Yang pertama lampiran pertama itu menjelaskan apa aja yang harus dites. Iya. Yang kedua itu lampiran 2-nya itu isinya Kesehatan. formulir Iya. kesehatannya. Nah, caranya gimana kak kalau untuk di luar Jogja atau misalnya di dalam Jogja kan tetap sama aja. Itu kalian bawa ke rumah sakit terdekat 2 lembar kertas Di-print ini, dulu, di-print dulu ya. Jangan lupa. dibawa. Jangan dibawa laptop atau komputernya gitu. Iya, atau HP di-print. di-print, kalian bawa, kalian bilang aja mau tes kesehatan sesuai dengan panduan atau acuan yang ada di form kesehatan itu. Gitu. Nanti kalau misalnya kalian ada kendala terkait itu bisa telepon ke nomornya kita, ada di websitenya itu yang 0274 berapa? Lupa, kita pada lupa. Tapi ada. Gitu. Kalian juga jangan malu buat tanya di WhatsApp atau Instagram, itu pasti kita jawab semua. Iya. Gitu. Kalau Dan untuk tes- teologi ya ada tes kesehatan juga nggak kak? Ada. Tapi nggak serumit atau itu yang kedokteran ya kak ya. Maksudnya serumit adalah maksudnya kan kalau kedokteran perlu form khusus, kalau teologi enggak. Kak, aku buta warna. Boleh. Masuk Lu warna apa nih? warna biru. Enggak, maksudnya contoh. Oh, contoh. Kak, Ya, udah, beneran aku buta ada warna. kekurangan yaitu buta warna. Aku bisa daftar arsitektur dan desain produk nggak? Bisa. Bisa lah. Nggak bisa ya kak ya? Nanti dia warnanya gimana Nah, dong? nggak Jadi bisa. misalnya nih, yuk di warna Nah, tapi gimana caranya kak? Aku tahu aku buta warna atau ya enggak? dites. Tes. Makanya untuk Masa ditanya arsitektur, sama kakak ya? arsitektur, Kamu desain buta warna produk, enggak? sama biologi itu kita untuk pendaftarannya mau yang prestasi, mandiri, reguler itu membutuhkan surat keterangan bebas buta warna. Buatnya arsitek wajib. Ada menyertakan 2 file berkas tambahan. Yang pertama yaitu video profil pengenalan diri singkat. Caranya gimana kak? Ya, ini kayak gini aja. Kalian kenalan. Nama saya Brian. Saya dari Yogyakarta. Saya lahir di sini. Saya ingin masuk program studi arsitektur Universitas Kristen Dela Wacana karena saya ingin membuat rumah saya menjadi rumah yang lebih baik secara arsitektur dan desainnya. Gitu. Kalau desain, terus apa lagi kak? Kalau untuk Sketsa. arsitektur. Nah, sketsa itu gimana tuh kak? Banyak yang miskom tuh Sketsa kayaknya. itu yang kamu harus bikin. Ada yang nanya tuh, kak, kalau bikin sketsa itu kertasnya harus apa, ukuran apa, kertasnya setebal apa, harus diwarnain nggak? Yang paling penting itu ya perspektif. Jadi kalian harus gambar tanpa Perspektif penggaris. 2 titik. 2 titik.
Kamu tanpa penggaris, triknya kamu kertasnya tuh bebas. Kamu pakai kertas apa, mau tebal segini juga nggak apa-apa karena bakal di scan juga. Tapi diusahain sih standarnya A4 ya kak ya. Menggunakan pensilnya 2B. Biasanya standarnya untuk teman-teman yang udah kemarin pasti menggunakan A4 dan 2B. Gitu. Lalu di scan videonya, soft filenya aja. Kalian kirim lewat email. Terima kasih guys. Nah kita udah mau selesai. Sampai bertemu di kesempatan lain waktu dengan kakak-kakak yang lain. Terima kasih guys. Bye bye.